Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ken Asal Bramata. Saya dari UPBJJ Jakarta dengan NIM 0488-28563. Kali ini saya akan mengerjakan tugas jaringan komputer, mata kuliah jaringan komputer, tugas 2. Eh, Pertama-tama untuk pengerjaannya, kita disuruh untuk mempraktikkan setiap komen yang ada di sini dan menjelaskannya secara singkat tentang apa yang dilakukan oleh komen tersebut gitu. Oke, yang pertama itu ada cd atau change directory seperti ini. Uh, Oke, cd change directory seperti cd downloads. Kita berpindah ke folder download. Lalu jika kita ingin kembali seperti ke folder parent, dalam kasus di sini adalah parent dari downloads adalah Ken, maka kita menggunakan komen cd titik. Kita akan kembali ke parent-nya. Lalu kedua ada komen cls atau clear screen. Jadi fungsi dari clear screen ini adalah membersihkan semua komen yang telah dilakukan oleh kita yang ada di layar terminal seperti ini. Jadi terlihat seperti kita baru saja membuka terminal. Lalu ada okay, cls. Nah, fungsi dari ini garis miring tanda tanya itu untuk memunculkan fitur help atau fitur untuk mengetahui komen-komen apa saja yang bisa dipakai dari komen CLS ini atau clear screen ini. Ya, jadi untuk membantu kita untuk mengetahui ini apa sih gitu. Lalu yang ke ada dir CLS. Nah, dir ini jadi dia akan menampilkan uh, semua list folder semua list child folder di lokasi di mana komen ini dibuka. Dalam contoh ya tadi kita sudah nge-print help menunya untuk mengetahui kayak apa saja komen yang bisa dilakukan. Lalu jika misalnya kita melakukannya seperti biasa, jadi di folder can ini itu jika kita ingin tahu ada folder apa saja dan file apa saja, kita bisa cukup menggunakan command dir. Kita akan ketahuan semua. Lalu ada command ipconfig. ipconfig. Oh. Nah, command ipconfig ini sebenarnya untuk mengatur IP atau kayak konfigurasi-konfigurasi dasar yang ada di adaptor sebuah komputer termasuk kayak alamat IP, subnet mask, dan gateway atau proxy. Itu kalau tidak salah juga bisa dilakukan chat di sini. Untuk lebih jelasnya kita kirim saja mode bantuannya. Ya, jadi di sini ada kayak ini ada banyak seperti al yang akan kita lakukan nanti, al tanda tanya, ipconfig biasa, renew, plus DNS, dan lain-lain. Mungkin kita coba dari ipconfig terlebih dahulu. Lalu kita baru aja deh. ipconfig. Nah, ini IP saya sekarang. Ini IP address before. Untuk IP 6-nya seperti ini dengan nah ini. Jadi bisa terlihat di sini bahwa saya menggunakan Ethernet atau LAN dan menggunakan ya, ini bisa dilihat informasinya. Lalu
ipconfig al. Jika dilihat di sini, ipconfig al adalah show all detailed information. Jadi sama seperti ipconfig, cuma dia lebih mendetail lagi seperti ini. Nah, dia lebih lengkap lagi seperti Windows IP konfigurasinya, lalu ada seperti ini kayak wireless LAN, lalu di apa namanya untuk adapter IV-nya dia mendeskripsikan lebih jelas seperti apa apa perangkat yang digunakan dalam apa namanya dalam kasus saya menggunakan MediaTek Wi-Fi 6 yang sudah disupport dengan Wi-Fi 6 gitu. Terus ya ini ada informasi lain tentang server. Lalu ada ipconfig release renew display DNS post DNS. Kita coba yang paling dasar dulu mungkin. Nah, plus. Nah, kita coba display DNS terlebih dahulu. Ini seperti ini. Ipconfig display. Oh, display DNS ya. Oh, iya. Ternyata ada banyak DNS saya. Ya ini DNS yang ada di laptop saya. Jadi ada banyak record type-nya yang telah tersimpan. Lalu, oke. Lalu ada ipconfig release. Ipconfig release itu fungsinya seperti mencari alamat IP baru. Jadi setiap bukan. Oke. Nah, jadi saya di sini kan sebenarnya punya IP yang telah terbind. Jadi jika melakukan IP release, IP-nya akan berganti ke yang baru. Atau kalau misalkan settingannya sudah di set static untuk komputer saya ini, maka ya IP-nya akan tetap sama. Tapi dalam kasus yang default, yang dimana belum ada settingan apapun, ketika dilakukan IP release, maka IP part ini akan ter-unbind atau ter-unkoneksi lah dengan komputer ini dan akan mencari IP baru yang tersedia pada jaringan tersebut. Gitu. Seperti ini. ipconfig. Nah, seperti yang dilihat, di sini ada IP4 yang terbind. Lalu ketika dirilis, dia tidak memiliki IP lagi. IP4 yang dikonekkan gitu dalam ke komputer ini. Lalu jika kita melakukan renew tuh fungsinya untuk kayak tadi kan kita melepas IP. Renew itu seperti ketika sudah dilepas, gue pengen minta lagi dong biar punya alamat IP gitu. Nah, seperti lah di sini sekarang sudah punya IP lagi. Ini kan nggak ada IP 4. Sekarang saya sudah punya IP lagi. IP 4. Oke, seperti itu. Lalu display DNS tadi udah. Plus. Ya, plus DNS. Plus DNS ini fungsinya adalah remove cache yang ada pada komputer kita sehingga jika kita melakukan request lagi ke
dalam satu website, maka kita akan menggunakan DNS baru. Sehingga untuk meminimalisir kesalahan seperti DNS unresolved change, itu biasanya karena DNS change-nya itu masih tersimpan di laptop kita. Kalau apa tadi komennya? Display DNS. Nah, kalau dilihat display DNS maka akan kosong karena tidak ada DNS baru yang kita gunakan gitu. Lalu ada register. Nah, register ini apa namanya? Jika tadi kita sudah melihat DNS yang ada, lalu kita regis dan flash itu remove change-nya itu semuanya yang ada di laptop ini. Register itu ya mendaftarkan DNS yang ada gitu, yang kita ingin untuk daftarkan. DNS. Ya, register DNS ini lalu ketika di display lagi maka akan langsung terdaftar DNS yang saat ini sedang digunakan. Nah, dalam kasus ini karena Windows 10 mempunyai tracker untuk apa ya sebutannya? Tracker untuk track kayak misalkan ads segala macam aktif di laptop ini, jadi dia langsung otomatis tersambung untuk mengirimkan data-data diagnosa. Makanya ketika di register lalu di display, dia langsung tersambung seperti ini. Lalu ada ping start restart start ping. Oke. Ping ini fungsinya itu untuk mengirim message atau ping itu seperti kayak kita melakukan pengecekan ke satu domain atau host tertentu untuk mengecek apakah kita bisa mendapatkan balikan dari host tersebut. Dalam kasus ini contohnya kita melakukan ping ke google.com untuk mengetahui bahwa apakah kita bisa untuk mengakses google.com dari laptop yang saya gunakan. Seperti ini. Jadi ternyata bisa dengan koneksi 20 milisecond, tapi entah kenapa saya mendapatkan RTO pada satu kali percobaan. Ya, di cobaan ketiga terus. Sepertinya ada yang bermasalah dengan internet saya. Oh tidak, ya. Oke, yang kedua itu netstart. Netstart itu sebenarnya lebih ke sebenarnya tidak hampir sama dengan IV config sih. Jadi ketika IV config itu memunculkan semua informasi yang berkaitan dengan IP yang kita gunakan pada device, netstart ini lebih seperti dia itu menampilkan tabel-tabel routing ataupun kayak koneksi jaringan yang aktif yang ada pada laptop ini gitu yang saya gunakan. Contohnya netstart. Nah, seperti ini. Jadi ini agak lama karena perlu untuk melakukan apa namanya proses terlebih dahulu. Nah, seperti ini kayak saya ternyata punya protokol TCP yang tersambung ke IP 20189 untuk luarnya, tapi ketika di mapping ke local address menjadi 18.9. 192.168.18.9. Seperti itu. Lalu ada traceroute. Nah, traceroute ini itu sebenarnya agak kompleks. Sebenarnya seperti ping, cuma lebih kompleks. Jadi jika ping itu kita
uh, hanya bertanya seperti apakah kita bisa mengakses website A, website B, website C gitu. Nah, traceroute itu kita uh, melacak bagaimana request kita itu dijalankan gitu. Dalam artian di sini adalah eh, jika Anda menggunakan WiFi atau apapun, paket data segala macam, maka itu akan terlihat seperti dari device kita ke WiFi, gateway WiFi, katakanlah IndiHome, terus IndiHome ke website Google gitu, misalkan Google apa gitu. Nah, itu akan terlihat IP4 yang digunakan untuk membuat request tersebut. Contoh tracer, 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 host, Google. Oh, oh, Google, coba jangan belum. Oh, 18. Habis ini adding ls lookup. Nah, seperti ini. Jadi untuk melakukan jadi Google punya DNS 8.8.8 4 kali. Jadi untuk mencapai Google, saya pertama menggunakan IP4 pada lokal saya. Lalu yang kedua ini harusnya IP dari router saya, router WiFi saya, Bisnet. Lalu ini adalah eh, jalur yang dilakukan untuk request saya bisa sampai ke sini, ke Google. Jadi bisa dilihat ada sekitar 3, 4, 5 proses. Iya, 5, 6 proses sebelum saya bisa mengkontak Google gitu. Jadi ini adalah rute-rute yang diambil oleh request saya sebelum akhirnya diterima oleh Google. Fungsi dari tracer, lalu ada ping, yaitu perpaduan antara ping dan tracer. Jadi seperti ini Google, ya Google bisa sih. Apa namanya? Nah, 4, 17, 101. Ya, nah, ya seperti ini sebenarnya sama seperti tes root, cuma memang kalau menggunakan padding lebih disimpelkan seperti ini. Jadi dia hanya menampilkan IP-IP saja tanpa waktu eksekusi seperti ini. Lalu ada NS lookup. Nah, NS lookup ini fungsinya untuk
eh, melihat atau mengquery server DNS yang kita tuju. Dalam sini google.com. Sini iya. Nah, ini adalah server. Nah, jadi ya ini contohnya. Jadi Google menggunakan apa namanya DNS seperti ini, atau mungkin Wikipedia kali. Wikipedia.org. Nah, seperti ini. Jadi Wikipedia mempunyai DNS server di 103.102.166.224 seperti itu. Terus selanjutnya ada komen PTSH root. Root ya. Oke, mungkin root dulu. Jadi root itu fungsinya seperti bingung jelasin yang deh. Jadi dia jika IP config tadi hanya menampilkan dan rilis, renew segala macam, root ini untuk memanipulasi langsung network routing pada komputer kita. Cuma mungkin pada kesempatan kali ini saya mungkin hanya ingin melakukan root print untuk memberitahu apa namanya IP atau settingan routing pada komputer saya ini. Print. Nah, seperti ini mappingnya. Berikut dengan ya netmask yang tersimpan di sini. Lalu selanjutnya ada .NET sama NetSH. Kalau NetSH itu kan network ya. Jadi sebenarnya NetSH ini itu network shell. Jadi jika ingin melakukan konfigurasi langsung dengan command line itu bisa masuk ke NetSH dulu. Jadi kalau dinotis maka akan seperti ini. Jadi dia akan masuk menggunakan shell atau program NetSH. Baru dari sini bisa untuk melakukan banyak sekali hal yang bisa dilakukan seperti ini: abort, add file, add configuration, atau kayak menambahkan alias, menambahkan firewall, dan lain-lain gitu. Baik. Nah, lalu selanjutnya ada net. Ya, net terakhir kan. Net ini sebenarnya apa ya saya sebutnya, komen yang sangat luas karena net itu komen yang serbaguna. Jadi bisa untuk apa namanya melihat apa ya sebenarnya net view. Oh ya, entah kenapa di saya error menggunakan net. Seharusnya jadi sini bisa untuk apa namanya, kalau nggak salah night time itu ya bisa apa namanya workgroup sekarang di anak apa ya, net. Iya, sebenarnya net ini agak banyak subkomannya. Jadi ya sepertinya
Entah kenapa di saya tidak bisa view komponen. You can. Iya, tidak bisa di saya untuk net ini. Eh, ya, tapi mungkin itu saja dari saya untuk tugas mata kuliah 2 ini tentang jaringan komputer. Terima kasih, selamat malam.